Pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Mujahid. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 19. Lalu di sini ada Eva yang menghubungi dokter, dan di sini ada Ernisha serta Dwi, lalu ada Michelle, lalu ada Rafli, dan di sini ada Teh Jihan serta Teh Friskas sebagai pengawas kami. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu sesuai kepercayaan agama masing-masing supaya lancar. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Mungkin selanjutnya adalah sesi wawancara yang akan dipimpin oleh kedua teman saya, Ernisha dan Dwi. Kepada Ernisha dan Dwi, dipersilakan. Baik dokter, selamat pagi dok. Pagi. Sebelumnya kenalin, nama aku Ernisha Rahma Putri, dan ini di sebelah aku ada teman aku namanya Dwi Setianisa. Di sini kita bakal izin untuk mewawancarai dokter. Dokter, kalau boleh tahu nama lengkap dokter dan biodata lengkapnya siapa ya? Oke, biodata apa ya? Nama lengkap mungkin ya. Nama lengkap Melania Hidayat, bisa dipanggil Mela. Itu nama panggung Mela. Apalagi biodata Teh? Aku lulus dari tempat tanggal lahir di Bandung 6 Mei 1963. Masuk di FK tuh angkatan 82 ya. Jadi mungkin udah berapa puluh tahun nih di atas kalian nih. Angkatan 82 masuk, aku lulus tahun 90 dari FK Unpad. Punten dok, kita izin bertanya juga, apa sih dok kira-kira motivasi dokter sampai bisa jadi seorang dokter yang seperti sekarang ini? Ya itu tadi ya, aku waktu dulu lah di puskesmas itulah melihat ya bahwa untuk membuat orang sehat, kita semua sama lah mungkin ya, kalau yang namanya dokter itu kan visi kita itu kan pengen orang itu menjadi sehat gitu kan ya, secara garis besarnya lah. Jadi waktu aku di puskesmas itu mulai tumbuh gitu ya, bahwa ternyata untuk menjadi orang sehat itu betul kita perlu mengobati ya, kita perlu expertise yang bisa melaksanakan itu ya, di bidang medis gitu ya. Tapi beyond that juga kita harus ada gitu ya. Jadi kalau misalnya secara garis besar kan kesehatan itu preventif, kuratif, promotif itu ya. Nah, kalau tadinya aku cuma berpikir heavy on kuratif gitu ya, ternyata yang membuat saya kalau dibilang menginspirasi, bukan menginspirasi lah, tapi membuka mata lah ya, bahwa kuratif itu memang satu hal, tapi kuratif itu akan berat sekali kalau membuat orang sehat itu kalau hanya kita mengandalkan sisi kuratifnya itu berat banget ya, berat dari segala hal, dari resources yang harus disediakan ya. Resources itu baik sumber daya manusianya ya, seperti kita semua ini, termasuk juga secara biaya. Kalau kita cuma mengandalkan kuratif, itu banyak studi yang menunjukkan ya. Misalnya kalau untuk menyembuhkan orang TBC misalnya gitu ya, ada tuh setiap itu ada analisisnya ya. Kalau kita hanya mengandalkan kuratif, maka untuk mengobati membuat satu orang sehat dari TBC itu perlu X gitu. Tapi kalau kita melibatkan prevention, maka biaya itu akan jauh bisa ditekan. Jadi itu yang juga memotivasi saya untuk saya bergerak di bidang public health gitu, untuk bisa lebih memahami, untuk lebih bisa berkontribusi gimana sih supaya kuratif ini kita bisa tekan, supaya preventif atau promotif itu ya melalui public health intervention itu bisa
lebih strong sehingga biaya kesehatan, upaya kesehatan itu bisa lebih ringan gitu ya, nggak terlalu mengandalkan kepada sisi kuratif. Jadi itu yang memotivasi aku mengambil pathway ini gitu ya, mengambil pathway public health secara garis besar. Nah, kenapa aku tertarik, kenapa aku lalu berpindah ke International Development Agency misalnya seperti UN gitu ya. Jadi kalau saya melihat juga peluang bahwa organisasi-organisasi internasional itu perlu juga diinform atau diinform lah oleh orang-orang yang memahami konteks gitu ya, orang-orang yang memahami konteks yang berbeda-beda di tingkat negara yang berbeda-beda. Nah, waktu itu karena saya orang Indonesia, saya berpikir ya saya sebagai orang Indonesia harusnya punya itu gitu yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan internasional untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan spesifik di negara-negara tertentu gitu. Nah, khususnya Indonesia tentu saja saat itu ya. Jadi itu juga motivasi aku karena saya melihat juga banyak ya international agencies yang bergerak di bidang kesehatan misalnya ya, tujuannya baik, tujuannya mulia, tapi bisa saja caranya, approach-nya atau arahnya itu nggak tepat gitu ya. Mungkin karena mereka tidak memiliki itu tadi, tidak memiliki expert atau advice yang tepat gitu. Nah, itulah salah satu juga yang memotivasi aku untuk bergabung dengan salah satu organisasi antara ini melalui UNFPA, berharap supaya kebijakan-kebijakan internasional yang turun melalui UNFPA di Indonesia itu tepat gitu untuk kebutuhan di Indonesia. Begitu, Darling. Terima kasih dokter, motivasinya cukup motivasi kami juga ya. Oh, ini ada pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat dokter tertarik mengambil gelar magister dari Johns Hopkins School of Public Health dan melanjutkan pendidikan gelar dokter filosofi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia? Ya, kalau topik public health itu tadi ya, kalau soal topik ya. Jadi aku memang sudah memutuskan ke public health karena itu tadi. Kalau soal pemilihan sekolah, jadi waktu itu aku nggak tahu kenapa ya, Johns Hopkins saat itu tuh aku udah tahu Johns Hopkins sejak lagi kuliah ya, dan pingin banget gitu kayaknya Johns Hopkins itu salah satu universitas yang di bidang kesehatan yang punya reputasi bagus lah ya. Jadi Harvard kan ya kalau kita ini Johns Hopkins. Jadi tapi entah kenapa aku lebih pengennya ke Johns Hopkins gitu karena mungkin saat itu banyak baca buku atau banyak baca publikasi yang dikeluarkan dari Johns Hopkins. Dan di Johns Hopkins juga itu ada divisi yang tentang kesehatan, bukan di mana-mana juga ada ya, tapi sangat strong untuk kesehatan reproduksi dan population. Nah, jadi itu yang membuat saya ingin apply ya untuk masuk ke Johns Hopkins saat itu dan ya kebetulan dapat beasiswa. Begitu mungkin kalau ke Johns Hopkins. Kalau UI, aku sebetulnya pengennya lanjutin ke Johns Hopkins juga ya untuk S3-nya. Cuma waktu itu karena aku udah di UNFPA dan luar biasa tanggung jawabnya, sehingga tidak memungkinkan aku untuk full timer gitu ya, untuk full timer di luar Indonesia. Berarti kan aku harus melepaskan peran aku dan di UNFPA dan I don't think I want that gitu ya. I want to keep my job di UNFPA. Nah gitu kalau soal kenapa aku memilih Johns Hopkins sama UI kali. Baik, terima kasih dokter. Mungkin kita juga pengen tahu nih dok, kira-kira pengalaman apa sih dok yang menurut dokter paling sangat berkesan saat dokter menjalani praktek klinik atau kesehatan masyarakat atau selama dokter di Papua atau UNP? Kalau yang paling berkesan ya beberapa mungkin satu kalau yang terkait dengan klinik atau dan juga yang memotivasi aku ya. Jadi waktu itu
ada seorang ibu gitu ya, anak pertama, dia itu baru berapa minggu ya, pokoknya due date-nya masih lama lah ya, si ibu ini tuh. Cuma memang lokasinya jauh. Jadi aku wanti-wanti ibu, nanti kalau saya berusaha setiap bulan keliling lah gitu. Tapi kalau enggak berarti kamu sekitar tanggal sekian bulan ini, nanti kamu harus upayakan datang ke puskesmas. Gitu ya. Kita lihat gimana biar kamu bisa bersalin di puskesmas kalau tidak ada bidan atau saya yang nggak bisa ke sana. Nah, lalu udah nih ya. Habis gitu nih aku kebetulan pas hari tersebut aku tuh lagi ke lokasi X ya, lagi ke lokasi. Jadi waktu itu kita pakai 2 meteran tuh, pakai HP atau 2 meteran radio komunikasi itu ya. Dan waktu itu lagi di tempat itu aku dapat pemberitahuan dari puskesmas, dok ini ada ibu ini datang dengan perdarahan begini hamil sekian, hamilnya tuh mungkin kayak kalau nggak salah masih 7 bulan, pokoknya belum due date lah ya, tapi perdarahan anak pertama gitu. Aku langsung ingat ini si ibu itu gitu ya. Ya udah oke, ntar aku ke situ ya. Jadi itu sekitar pagi lah ya, itu posyandu, aku kebetulan di posyandu. Jadi kan aku nunggu selesai posyandu dulu gitu, nyantar dulu. Nah itulah salah satu juga yang aku kalau mau dibilang menyesal ya, karena saya nggak punya ilmunya, belum punya ilmu itu, belum tahu bahwa ibu dengan perdarahan itu se-emergency itu gitu. Itu harus segera, nggak ada waktu tuh cuma 2 jam untuk bisa menangani, apalagi dalam kondisi kayak di tempat aku saat itu gitu ya. Tapi karena aku nggak punya ilmu itu, walaupun aku dokter ya, nah jadi ini memang sebagai dokter juga tidak selamanya kita tahu segala hal gitu ya. Nah itu yang juga membuka mata saya saat itu. Aku bilang oke, ntar aku sebentar, aku selesaiin dulu ini posyandu, santai weh orang tehnya saat itu teh. Itu teh saya pikir ya udah, yang penting udah di puskesmas, kamu infus aja begini udah gitu kan. Selesai posyandu dan itu lama gitu ya, mungkin beberapa jam. Habis itu kan biasa suka ngobrol dulu sama kepala desa, makan minum dulu segala macem gitu ya. Habis itu perjalanan pun nggak sebentar kan, perjalanan pulang juga hampir 2 jam sendiri itu aku pulang tuh. Udah, jadi sampai kembali ke tempat itu udah maghrib aku tuh gitu ya. Udah maghrib, terus juga pemantauan juga kurang bagus di puskesmas tuh ya. Udah diinfus, sudah, tapi ya nggak dipantau gitu. Ya itulah pembelajaran buruk ya. Tapi itu juga mungkin yang menjadi titik balik buat aku dengan sekarang ini saya sangat fokus aku memang ke women's health ya, maternal health in particular. Jadi begitu sampai juga mandi dulu saya teh ya, mandi naon gitu segala, baru ke puskesmas. Lihat puskesmas, waduh kenapa udah drop banget ini si ibu gitu ya. Gitu, udah drop banget itu, udah enggak, aku udah dan akhirnya udah susah gitu ya. Dan memang itu perdarahan hebat sekali, udah perdarahan hebat. Dan itu kan nggak dipantau perdarahan hebat. Ya memang infusnya dengan sakat celak gitu ya, tidak ngejar gitu. Nggak ngejar perdarahannya. Dan akhirnya ibu itu meninggal jam dini hari lah ya, dengan anaknya lah, udah pasti di situ anaknya meninggal duluan sebetulnya itu. Nah itulah yang aku nyesel banget ya, kenapa, terus aku mulai baca wah ternyata ini tuh saya tuh salah gitu ya, gitu Anissa, Erni. Baik dokter, terima kasih karena sudah berbagi pengalamannya dok. Lalu menurut dokter, gimana sih dok untuk pelayanan kesehatan di Indonesia yang sekarang ini, dan apa sih harapan dokter untuk kesehatan di Indonesia ke depannya? Ya, kalau secara umum ya kita itu udah lumayan, udah banyak sekali perkembangan ya untuk bisa merespon kebutuhan warga negara lah, kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi secara sistem kesehatan Indonesia itu sudah relatif oke ya. Kalau salah satu contoh misalnya dengan public insurance kita ya, BPJS lah misalnya ya. Terlepas dari berbagai
berbagai kelemahan, kekurangan, tapi ini adalah salah satu kebijakan pemerintah yang menunjukkan niat baik pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat dalam atau memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan buat masyarakat ya. Jadi kan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya, Indonesia sebetulnya sangat dihargai kebijakan BPJS ini. Oke, terima kasih dokter. Mungkin pertanyaan selanjutnya, menurut dokter, kemampuan dan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh future doctor? Dan gimana sih cara belajar soft skill yang mendukung profesi sebagai delegasi Indonesia? Terima kasih dokter. Kalau soal kompetensi di bidang sesuai dengan gelar kita semua lah ya, medical doctor, itu ya satu ya udah jelas itu kompetensi di situ. Tapi juga seorang dokter itu harus memiliki kepekaan terhadap situasi ya, atau yang terkait dengan kesehatan tentunya ya. Dan kepekaan itu bukan mungkin karena saya dari UN ya, tapi sebelum saya di UN juga saya udah merasakan itu ya. Jadi kita tuh harus lebih peka terhadap rights atau hak ya, hak individu, hak azazi gitu ya. Dan memahami itu semua apa sih implikasinya. Hak asasi itu bukan sesuatu yang abstrak gitu. Tapi kalau saya sebagai dokter dan saya menjunjung tinggi itu apa gitu refleksinya. Nah, itu pemahaman tentang itu tuh sangat penting kalau untuk saya ya sebagai seorang dokter. Sehingga kita bisa peka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada ya. Itu satu mungkin ya. Dan yang kedua, sebagai apapun juga nanti pathway manapun yang dipilih, saya pikir kalau sebagai dokter itu harus at some level you have to have a leadership skills lah ya. Jadi jiwa kepemimpinan itu di bidang di topik apapun nanti Anda memilih gitu ya, itu seorang dokter tuh harus punya kalau aku berdasarkan yang saya lihat ya, jiwa kepemimpinan itu. Karena apa? Kita harus di berbagai event apapun seorang dokter itu kalau aku itu dituntut untuk mampu melihat kebutuhan, this is the time when I have to step in. I have to take the lead on this gitu. Dan itu biasanya muncul kalau memang kita punya jiwa kepemimpinan itu. Terima kasih dokter. Mungkin sekian dari aku sama Dwi. Selanjutnya aku balikin lagi ke Syafiq. Terima kasih dokter atas segala cerita-cerita inspirasinya yang tadi lumayan membuat saya jadi pengen bagian dari public health juga karena lumayan ada jalan-jalannya. Alhamdulillah. Saya tunggu ya, Syafiq. Join UNFPA. Nggak tahu juga dok. Mungkin sebelum diakhiri ada doa dulu, doa penutup sebelum acara ini berakhir. Doa sesuai agama masing-masing. Udah dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Dr. Mela, sekali lagi saya terima kasih dan kelompok kami berterima kasih kepada dokter karena sudah menyempatkan diri untuk kami wawancarai. Juga mohon maaf dokter kalau ada yang kurang berkenan dari sisi kami. Oke, my pleasure. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan aku bisa nengok kalian ke Jatinangor. Mungkin sekian dari kami dokter. Oke, baik-baik semua ya. Assalamualaikum. Dokter. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter.